Oke, silakan Yoka. Oke, Pak. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kembali kita mau datang menyembah Tuhan pagi hari. Bapak, kami datang pagi hari ini Tuhan, bawa korban syukur kami kepada-Mu. Lewat pujian dan penyembahan kami pagi hari ini, kami menaikkan syukur buat hari yang baru, buat kesempatan dan anugerah yang baru Tuhan sediakan buat kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Raja, Kau yang kemudian di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan. Dia di bumi dan di Raja, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, muliakan nama-Mu. Ku sembah Tuhan, ku sembah Tuhan, ku puji, muliakan nama-Mu. Ku sembah
Yes.
Biar hati kami terus memuji memuliakan nama-Mu. Bersyukur buat anugerah yang selalu buat rahmat. Makasih. Mengakui, menyembah, meninggikan nama-Mu. Naikkan syukur kepada Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Buat kasih-Mu, kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Karya terbesar dalam hidup pengorbanan yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Dari karya terbesar dalam hidup pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki. Baik Yesus, Yesus Engkau lebih. Kami mau akui kasih-Mu yang besar. Kasih yang terindah, kasih yang mulia, hanya temukan di dalam Yesus. Cinta di kami selalu setiap waktu. Karya terbesar dalam hidup yang selamatkanku. Engkaulah harta yang kumiliki. Dari karya terbesar dalam hidup pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang baik Yesus Engkau lebih. Tapi kami akan kasih yang terindah, hanya
temukan di dalam hidup Yesusku. Selalu sedia waktu yang berdasar dalam pengorbanan yang sama orang baik yang telah terima yang baik dari atas dalam yang sama Kaulah kita yang tak ada yang memilih yang sama yang pada kita yang dipilih dari Yesus terkait berkata Yesus engkau Yesus engkau
Yesus. Bersyukur buat pengorbanan hidup setiap kami. Boleh berjumpa dengan Engkau setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Boleh darahmu yang kudus Tuhan Engkau layakan pagi hari ini, boleh datang nikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapak. Di hari ini kembali Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Berkati setiap kami pagi hari ini Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, memberkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan hikmah dan urapan Tuhan ada buat hamba-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Siap belajar dari dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan kok. Ya, baik, terima kasih buat Heri dan teman-teman semua. Selamat pagi. Hari ini kita boleh bersyukur, kita masih boleh diberi kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Tanpa terasa, hari berjalan terus dan kita sudah sampai ke Yehezkiel 18 ya. Jadi Yehezkiel 18 ini menceritakan tentang setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita tahu sama-sama dalam hidup tentunya ada banyak ya kan yang harus kita lalui. Tentunya dalam menghadapi hidup ini yang paling sulit itu adalah bagaimana kita bisa menyangkal diri kita untuk tidak berbuat dosa. Kita tahu dalam cerita ini adalah bagaimana ya dosa selalu menghimpit kita sehingga kita jatuh dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi saya mau bacakan hari ini Yehezkiel 18 dengan judul setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan kata sindiran di tanah Israel? Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu tidak akan mengucapkan kata sindiran ini lagi di Israel. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anakku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Ayat 5, kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala, kamu Israel tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain. Tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. 9. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi kalau ia melahirkan seorang anak menjadikan perampok dan yang suka menumpahkan darah, ia melakukan salah satu hal itu. Walaupun ayah tidak melakukan satu pun, juga makan daging persembahan di atas gunung dan mencemari isi sesamanya,
menindas orang-orang sengsara dan miskin, merampas, tidak mengembalikan gadaian orang, melihat kepada berhala-berhala dan melakukan kejijian. 13. Memungut bunga uang dan mengambil riba. Orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekejian dilakukannya, ia harus mati. Darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak dan anak itu melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi mengisyati hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu. Ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri samanya. 16. Tidak menindas orang lain, tidak mau meminta gadai, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang. Menjauhkan diri dari kecurangan, tidak mengambil bunga uang atau riba, melakukan peraturanku dan hidup menurut ketetapanku. Orang yang demikian tidak akan mati karena kesalahan ayahnya, ia pasti hidup. Ayahnya yang melakukan pemerasan dan merampas sesuatu dan melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah bangsa, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak yang tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran dan kefasikan orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup dan tidak akan mati. 22. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatan supaya hidup? Jikalau orang benar berbalik ke kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat atau tindakan kamu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenaran dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dan kefasikan dia lakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat seperti apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya ia jangan bagimu menjadi batu sandungan dan menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharilah hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Baiklah, dari
perikop ini ya kan ada 4 yang saya dapat memahami ya kan. Di sini dikatakan ya kan pada pasal ayat 1 ini, maka datanglah firman Tuhan kepadaku, ada apa dengan kamu sehingga kamu mengucapkan sindiran. Jadi sindiran ini selalu ya kan tidak disukain semua orang. Di sini dikatakan ayah makan 2 mentah dan gigi anaknya menjadi ngilu. Jadi di sini apa yang saya pelajari ya kan, jadi banyak hal kadang-kadang ya kan kita itu merasa kalau orang tua kita jahat ya kan, orang tua kita tidak berkenan, kadang-kadang kita suka bertanya ya kan, apakah ketidakberhasilan saya, ketidak diberkati saya ini gara-gara apakah orang tua saya. Saya juga pernah membaca di ayat kalau soal bilangan atau apa, keturunan kutuk itu kan ada sampai ke-3 sampai ke-4 ya. Jadi di sini saya juga belajar, ini kayaknya bertentangan nih, sebaliknya. Tapi di sini Tuhan ya kan mau menyatakan bahwa sebenarnya ya kan itu ada kelirunya. Kalau orang tuanya melakukan kesalahan ya kan dan berbuat jahat, pasti tidak akan dipikul oleh anak-anaknya. Karena apa? Karena itu jelas Tuhan di sini apa mau mengatakan ya kan, karena apapun yang kita lakukan ini, hidup kita ini yang miliknya semua dari Tuhan. Di sini dikatakan sungguh yang semua jiwa aku punya, baik ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Jadi kesalahan orang tua kita ya tentunya tidak harus ya kan kita tanggung. Di sini juga di ayat 19 dikatakan, tetapi kamu berkata mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan dan ayah pun tidak akan menanggung kesalahan anak-anaknya. Jadi di sini Tuhan meluruskan bahwa sesungguhnya apa yang kita alami, apa yang kita lakukan itu, tanggungan itu adalah pada kita masing-masing. Seperti judulnya, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya, ya kan? Jadi kebenaran itu, ya kan? Mengapa? Karena itu yang harus kita pahami. Dan kalau sampai itu terjadi sama kita, tentunya di sini dikatakan juga, ya kan? Di ayat yang ke-14, sesungguhnya kalau ia melahirkan seorang anak itu melihat segala dosa yang dilakukan ayahnya, tetapi mengisap hal itu sehingga tidak melakukan seperti itu. Ya, ia tidak makan daging persembahan di atas gunung dan tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemar istri sesamanya. Jadi di sini yang saya dapatkan adalah kenapa kadang-kadang ya kan anak kita itu bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan. Di situ disebut kalau di dalam pelajaran pria itu like father like son ya kan. Jadi sebetulnya tanpa kita menyadari apa yang kita lakukan hari-hari kita itu dilihat oleh anak kita, maka dia mencontoh itu. Maka setelah kita menyadari dan kita tahu, maka segala sesuatu yang kita lakukan kita harus penuh dengan konsentrasi supaya apa yang kita lakukan di depan anak kita itu mereka tahu bahwa itu yang mereka orang tua lakukan itu adalah yang terbaik. Tapi kadang-kadang kesadaran kita tanpa menyadari kita melakukan apa yang Tuhan larang, ya kan? Nah, disinilah yang membuat anak kita itu jatuh seperti kita. Jadi like father like son tadi itu. Ya kan? Jadi di sini apa yang mau kita lakukan adalah setiap apapun kalau kita tidak mau, ya kan, anak-anak kita ya kan melakukan
kejahatan kita jangan lakukan. Seperti contohnya kita melarang anak kita jangan merokok, tapi kita sendiri merokok, ya kan? Jadi kita nggak bisa jadi teladan buat mereka. Dan hari-hari ini apalagi zaman kata orang zaman Gen Z sekarang ini kan, ya anak-anak zaman strawberry katanya. Karena begitu gampang, strawberry itu bagus sekali, ya kan? Tapi gampang sekali luka. Nah, jadi kita bagaimana kita tentunya harus mengajar mereka. Banyak orang-orang, anak-anak sekarang begitu kita lihat, ya kan, wah semangatnya luar biasa. Tetapi ketika mereka menghadapi tantangan, mereka maunya apa? Tantangan jangan ada. Tidak mungkin. Semua hidup ini perlu proses, ya kan? Tidak ada yang lahir semena-mena. Jadi saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama, tentunya sebagai orang tua, kita mau menjadi orang tua yang menjadi teladan, ya kan? Sehingga anak-anak kita bisa melihat. Jadi bangsa Israel itu, ya kan di sana dikatakan jangan ada sindiran-sindiran. Jadi kita dalam kelompok kita tidak usah main sindir-sindiran, tapi kita maunya keterbukaan awal dari pemulihan. Yang berikutnya yaitu apa yang jangan kita lakukan, ya kan? Di sini tadi kita sudah mengerti bahwa tidak ada sindiran, kita harus berbuat, ya kan? Seperti yang Tuhan inginkan dan menjadi teladan. Yang teladan kedua itu ayat ke-7, tidak menindas orang lain, yang mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia. Ya, jadi yang perlu kita lakukan dalam hidup, kita tidak boleh ya menyusahkan orang lain. Ya, saya punya prinsip hidup, moto hidup saya, di mana saya ada di situ terjadi perubahan yang lebih baik. Saya nggak mau ya kan menyusahkan orang lain. Saya nggak mau membebani orang lain. Maka saya dimanapun saya percaya ya kan orang membutuhkan kita. Karena kita tidak pernah membebani orang, ya kan? Tapi kadang ada banyak orang dalam hidup ini, ya kan? Kesempatan masuk dalam komunitas, ya kan? Tapi memanfaatkan, ya kan, komunitas itu bukan untuk kepentingan bersama, tapi untuk kepentingan pribadi. Nah, saya bersyukur di komunitas kami, ya kan, saya melihat, ya kan, juga teman-teman, ya, terutama Pak Buyung Lini, orang yang sangat saya kagumi juga, ya, karena dia tidak mau membebani orang lain. Dia selalu ada apa-apa terbuka, ya. Nah, inilah yang membuat komunitas bisa bertambah berfungsi, ya kan. Nah, jadi meskipun kita lebih ada, tapi dia tidak mau, tapi dia harus mengatakan tetap kita harus ada tanggung jawab masing-masing. Nah, disinilah saya melihat komunitas yang ada, ya kan, ini bisa menjadi berkat. Jadi kita jangan memanfaatkan, ya kan. Nah, di sini juga tentang riba uang, ya. Jadi kita jangan, ya, kita harus. Ya, saya merasakan itu kadang-kadang saya melihat orang, ya kan, terjebak ya dengan debt collector itu karena apa? Ya, seperti kita tahu dari Korea Utara banyak orang-orangnya suka meribakan uang. Nah, jadi kita harus belajar dengan firman Tuhan, kita jangan sampai ke sana. Karena apa? Itu dilarang dan Tuhan tidak izinkan, ya. Jadi saya rasa kita harus sama-sama bagaimana. Saya yakin dan percaya kalau kita hidup benar, kita mau bekerja keras, ya kan. Nah, Tuhan pasti buka jalan. Jadi kenapa kalau kita mengatakan wah hidup aku ini susah dan sebagainya? Karena kita tidak mau banyak belajar. Kita tidak mau banyak mengerti tentang hidup ini. Kita hanya maunya apa? Terima hasil. Enggak bisa.
Saya selalu berkata kepada teman-teman maupun anggota saya, Anda itu bisa menikmati kalau Anda mau, ya kan, mengerjakan. Kalau di dalam pelayanan kita katakan, Anda berhak memimpin sebatas Anda mau melayani. Jadi kita nih jangan merasa kita, wah aku nih orang penting, ya, anggota aku banyak, nggak boleh. Tapi kita harus tetap rendah hati. Kita harus melayani, ya kan, pasti Tuhan campur tangan. Yang berikutnya yaitu yang terakhir, ya, Tuhan juga mau kita sadar, ya kan. Di ayat ke-28, ya insaf dan bertobat dari segala kedurhakaan dibuat dia pasti hidup dan tidak akan mati. Jadi ayat ke-31, buanglah daripadamu segala kedurhakaan dan bukan yang kamu buat terhadap aku dan memperbaharui hatimu dan rohmu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Yang ketiga, ayat terakhir, sebab 32, aku tidak berkenan kepada kematian seorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Jadi hari ini kita ya kan sama-sama ya kan mau berubah dari segala kesalahan, kekeliruan kita, ya kan. Kadang-kadang dalam hal, kadang kita lupa dalam pergaulan, kita apalagi orang intim, ya kan, ngomong, intim dominan seperti saya juga kadang-kadang suka menyakitkan orang. Jadi saya mulai belajar bagaimana, ya kan, untuk mengendalikan, ya kan, jadi supaya hidup kita ini adalah ada Kristus di dalam hidup kita. Orang melihat, oh berbeda, ya kan. Jadi hari-hari ini kita jangan merasa kita hidup sudah sangat hebat atau apa, tapi belajarlah untuk ya kan bisa, ya kan, mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan atas diri kita dan terhadap kepada Tuhan. Demikian, Her, tolong dibenahin dan dilengkapi di mana ada kekurangan. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Simon. Jadi pagi hari ini kita belajar kebenaran. Jadi yang pertama tadi juga Simon ingatkan kalau di Cambria itu ada sesi video papi. Makanya seperti yang Simon tadi sampaikan di kitab Bilangan, memang mengatakan kesalahan ayah itu akan ditanggung sampai keturunan ketiga dan keempat. Tentu dengan catatan seperti apa yang dikatakan di kitab Yeskiel, jika karena anaknya melihat keteladanan yang salah, sehingga anaknya juga melakukan hal yang salah. Tapi di kitab Yeskiel hari ini kan jelas, kalaupun anaknya lihat, tapi dia kemudian insaf dan dia tidak melakukan seperti apa yang ayahnya lakukan, ya dia akan menerima kasih karunia karena apa yang benar dia buat. Ya sama seperti kalau di SPK kan kita selalu berdoa ketika anak-anak melihat figur teladan yang salah, tapi ketika mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus dan mereka tahu kebenaran dan kebenaran itu memerdekakan mereka, ya mereka menerima anugerah keselamatan itu. Jadi selain dari apa yang tadi udah jelas poin demi poin disampaikan oleh Simon, tentu pesan bagi kita orang tua, jadilah teladan dalam hidup bagi anak-anak kita untuk hidup di dalam kebenaran. Karena anak-anak akan selalu melihat, mendengar, apalagi kalau masih punya anak-anak kecil. Makanya firman Tuhan juga ajar sejak masa kecil, anak-anak itu harus diajar firman Tuhan. Nah masalahnya kebanyakan justru orang-orang banyak berpikir nanti kalau sudah besarlah baru diajar. Anak kecil tahu apa sih? Nah itu kesalahan fatal yang banyak dilakukan oleh orang tua. Karena anak-anak di usia emas, golden age mereka itu seperti camcorder dengan memori kosong, sehingga semua yang dilihat, semua yang didengar, itu akan jadi memori alam bawah sadar mereka, masuk ke hati mereka, menjadi respon otomatis mereka. Jadi mari jadi orang tua yang menjadi teladan hidup untuk hidup dalam kebenaran. Tapi kalau kita di sisi sebagai anak, kalaupun kita melihat hal-hal yang salah dari orang tua kita, mari kita tidak mengikuti, tidak meneladani, karena teladan hidup kita yang utama adalah Yesus, sang kebenaran itu.
Dan tentulah seperti di SPK, kita juga diajarkan bukan berarti kalau kita merasa lebih benar dari orang tua kita, terus kita menjadi sombong. Enggak. Justru kita ampuni orang tua kita penuh dengan kasih, mengingatkan, memberi masukan kalau susah disebut nasihat kepada orang tua. Kita beri masukan supaya orang tua kita juga hidup dalam kebenaran. Sehingga keturunan orang benar, kata firman Tuhan, juga akan diberkati. Seperti Mazmur 128, ketika seorang pria takut akan Tuhan, maka istrinya akan seperti pohon anggur, anak-anaknya seperti tunas zaitun, dia akan melihat keturunan daripada keturunannya diberkati Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, bila firman Tuhan ini mengingatkan kita, nah ini banyak sesi camp pria. Kalau sesi camp pria tadi selain ada video papi juga ada tanggung jawab itu berhenti di sini. Jadi mari bertanggung jawab atas hidup kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih Coach Simon. Ya, sekali lagi tolong bantu dalam doa anak kami Michelle hari ini akan sidang skripsi jam 11 sampai jam 1 siang. Oke, terima kasih. Silakan Pak Yosua. Kami tutup sama Pak Yosua. Baik, kita bersepakat, kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan setiamu ya Bapa, untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, bahwa kami juga harus bertanggung jawab terhadap apa yang kami lakukan. Engkau mengajari kami Bapa untuk boleh menjadi teladan di dalam rumah tangga kami, di dalam komunitas kami, di dalam pekerjaan kami, menjadi teladan bagaimana kami harus hidup di dalam kebenaran. Kami percaya selalu ada kasih karunia Tuhan, ada pertolongan Tuhan untuk setiap orang yang mau hidup di dalam kebenaran. Dan biarkan kami juga ya Bapak boleh menjadi teladan buat anak-anak kami, mengajarkan kebenaran kepada anak-anak kami sejak muda. Terima kasih Bapak untuk Pak Simon yang sudah menyampaikan kebenaran pada pagi hari ini. Tuhan Engkau berkati Pak Simon di dalam menjadi Bapa, di dalam pria-pria yang ada di Pelita. Tuhan Kau pakai terus Pak Simon di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya. Biar Kau terus pakai dia ya Bapak untuk menjadi Bapak di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam gereja, dan dimanapun Tuhan boleh mempercayakan Pak Simon ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk saudara kami, anak dari Pak Heri, Michelle yang siang hari ini dan pagi hari ini akan menghadapi sidang skripsi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh menyertai. Berikan kasih karunia-Nya ya Bapak, kasih karunia-Mu ya Bapa, supaya Michelle dengan kuasa Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, boleh menghadapi sidang skripsi pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan selalu hadir bersama-sama untuk menyertainya ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa terus untuk kesehatan Ibu Dorcas. Kalau masih terus untuk melakukan usaha kemo, Tuhan berkati, Tuhan urapi, Tuhan jamah Bapak setiap sakit penyakitnya. Kami percaya ada kuasa dan ada penyertaan Tuhan di dalam hidupnya ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk setiap pemimpin, setiap anak bangsa ya Bapak, di tengah persaingan, di tengah pergumulan dunia, di tengah eh, permasalahan ekonomi yang ada di tengah-tengah kami ya Bapak, kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Engkau memimpin bangsa dan negara Indonesia ini supaya boleh berjalan, boleh eh, dipimpin oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, biarkan kami juga boleh ambil bagian di dalam kehidupan kami boleh menjadi contoh dan teladan dimanapun kami bekerja, dimanapun kami dipercayakan, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kami juga mau berdoa Bapak untuk pemimpin-pemimpin yang ada di gereja kami, di gereja lokal,
di cabang-cabang dimanapun ya Tuhan yang Kau percayakan, Kau terus Tuhan menguatkan setiap orang-orang yang Kau percayakan agar boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, boleh menjadi terang dan garam, dan membawa orang untuk percaya kepada Engkau ya Bapa. Bapa di surga, eh, kami berdoa juga untuk setiap kami yang ada di ruang Koram Deo ini. Engkau Tuhan berkati kami satu persatu, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha kami. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama mengangkatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat waktu dan kesempatan di mana kami bisa sama-sama berkoram Dio Tuhan untuk mendapatkan hikmat-Mu, untuk mendapat kekuatan daripada Tuhan. Karena kami tahu perjalanan kami kadang-kala ada lemah, Tuhan Engkau selalu memberi kekuatan kepada kami. Karena kami tahu dan kami percaya kekuatan dari Tuhan telah menjadi modal hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini kami mau serahkan segala aktivitas kami dan semua apapun yang kami kerjakan itu mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Dan berkat Tuhan menyertai kami hari ini. Berkat kasih karunia, kesehatan, kekuatan, hikmat, akal, budi bersama dengan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.